Silahkan duduk Miss Clara. Oke, jadi hari ini kita ketemu nih Miss Clara. Mungkin ada yang bisa saya bantu ya untuk ngobrol-ngobrol Miss Clara. Iya, Mem. Jadi saya mau minta bantuannya Mem nih Mm-mm. untuk apa namanya? Siapa tahu Mem juga pernah mengalami masalah yang saya alami ketika mengajar di kelas. Nah, seperti yang Mem ketahui bahwa pada saat pandemi ini banyak sekali keterbatasan yang kita alami ketika proses belajar mengajar. Nah, salah satu hal yang saya alami di dalam kelas yaitu ketika mengadakan kelas sinkronus Mm-mm. yang berdurasi 50 menit, saya kurang mampu dalam memanajemen waktu dengan baik. Nah, saya sudah menuliskan di dalam RPP saya runtutan waktu yang saya butuhkan untuk melaksanakan kegiatan demi kegiatan yang sudah saya cantumkan di sana. Tetapi pada realitanya ketika saya mengajar di kelas sinkronus, hal itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi, saya harus memotong beberapa kegiatan yang ingin saya berikan kepada siswa saya karena keterbatasan waktu yang ada dan apa namanya, kekurangan waktu. Saya bisa bilang kekurangan waktu karena ternyata dari diagnosa yang saya berikan kepada siswa saya tidak sesuai dengan apa yang pada kenyataannya dialami oleh siswa saya. Oke. Jadi pertemuan kita hari ini Miss Clara jadi Pembelajaran ya. matematika. Mm-mm. Ya, jadi saya merancangkan pembelajaran, terus saya memberikan kuisis seperti itu, Mem. Mm-mm. Tapi tidak bisa terlaksana karena ada beberapa anak yang tidak mengerti, belum mengerti begitu. Jadi saya harus mengulang penjelasan saya sehingga waktu waktu saya berkurang untuk melakukan beberapa kegiatan di dalam RPP saya seperti itu. Oke, nah jadi pertemuan kita hari ini Miss Clara dari ngobrol-ngobrol kita kayaknya saya udah mulai paham nih apa kendala yang Miss Clara alami. Kira-kira dari pertemuan kita hari ini apa sih yang pengen Miss Clara dapatkan dari pembicaraan kita gitu Miss Clara misalnya pengen untuk gimana cara belajar manajemen waktu atau gimana gitu. Iya, jadi saya mau nanya nih, gimana sih cara manajemen waktu yang baik untuk apa namanya, untuk mengajar siswa seperti itu, Mem? Soalnya terkadang bukan cuma satu kali saja saya mengalami kekurangan waktu dalam mengajar. Ada beberapa kali juga seperti itu. Saya lihat-lihat kan Mem DN selama mengajar anak-anaknya asik dan bahkan dari apa namanya, dari saya nanya siswanya Mem, ada beberapa anak yang bilang kami bisa belajar apa namanya kurang dari waktu yang dialokasikan seperti itu dan kami paham materinya. Nah, saya pengen nanya tuh gimana sih itu caranya, Mem? Oke, baik. Miss Clara, jadi tadi Miss Clara kan menyebutkan bahwa Miss Clara itu sebenarnya udah merancang ya untuk pembelajarannya ya dengan sangat jelas ya Miss Clara. Iya, Mem. Mm-mm. Kemudian kalau di dalam RPP Miss Clara sudah mengatur alokasi waktu juga tadi ya, benar ya Miss Clara ya? Iya, Mem. Mm-mm. Nah, jadi kalau saya lihat sebenarnya dari pengaturan waktu di dalam rencana, Miss Clara ini sudah terstruktur sekali ya. Nah, tapi di dalam pelaksanaannya ternyata Miss Clara tadi menyampaikan ada kendala ya Miss Clara. Iya, Mem. Mm-mm. Kira-kira kalau di dalam pelaksanaannya Miss, ini lebih banyak kendalanya itu karena disebabkan oleh muridnya atau disebabkan oleh uh, waktu yang terlalu mepet atau dari faktor mana kira-kira kalau misalnya dari Kalau yang saya lihat sih dari siswanya, Mem. Karena sebenarnya waktu 50 menit dalam satu kali pertemuan satu mata pelajaran itu sudah cukup banyak ya, Mem, kalau dibandingkan untuk porsi anak TK PAUD seperti itu. Nah, jadi ada beberapa siswa yang kurang paham akan materi yang saya sampaikan. Jadi, saya harus mengulang beberapa kali penjelasan materi itu sehingga uh, waktu yang saya alokasikan untuk kegiatan lain di dalam FPP saya itu tidak terlaksana seperti itu. Oh, oke. Jadi sebenarnya berarti masalahnya ini dari siswa ya, Miss Clara. Nah, kalau untuk Ya. pendekatan ke siswa ini, kira-kira apa ya pendekatan yang bisa Miss Clara pakai untuk mengatasi hal tersebut? Kalau misalnya menjelaskan berulang-ulang kan mungkin nggak terlalu efektif ya, Miss Clara. Mungkin Miss Clara bisa pikirkan sesuai dengan hobi Miss Clara. Misalnya kalau saya lihat kan Miss Clara itu suka menyanyi, misalnya kan. Kira-kira apa yang bisa Miss Clara modifikasi dari cara penyampaiannya itu nih? Nah, jadi akhirnya saya banyak berpikir lagi kan. Mm-mm. Akhirnya saya
membuat blended learning gitu, Mem. Oh, oke. Synchronous learning dan asynchronous learning. Di asynchronous learning ini, saya menyediakan suatu video pembelajaran yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai materi pembelajaran yang akan saya ajarkan di dalam kelas. Video ini bisa diakses oleh siswa sebelum memasuki kelas maupun sesudah memasuki kelas. Jadi, saya menyediakannya di dalam platform yang kita gunakan, yaitu Google Classroom seperti itu, Mem. Nah, saya tertarik sekali nih dengan penyampaian Miss Clara yang menyatakan blended learning. Nah, saya rasa itu poin yang sangat menarik banget ya Miss Clara, karena dengan adanya blended learning ini ternyata itu memudahkan Miss Clara gitu kan di dalam pembelajaran di kelas. Nah, jadi Miss Clara, setelah Miss Clara tahu ternyata blended learning ini bisa membantu Miss Clara, berarti untuk kedepannya nih dalam 1 minggu ke depan, kira-kira apa lagi yang akan Miss Clara lakukan agar pembelajarannya ini benar-benar maksimal nih Miss Clara? Nah, karena sebenarnya setelah diaplikasikan blended learning ini melalui video pembelajaran ini, masih ada beberapa siswa yang belum sama sekali mengakses video pembelajaran ini sebelum atau sesudah kelas seperti itu kan, Mem. Sehingga di dalam kelas juga masih terdapat beberapa siswa yang kesulitan. Nah, mungkin untuk seminggu ke depan saya ingin membuat suatu rancangan baru di mana saya mau minta pertolongan dari orang tua siswa atau pendamping belajar siswa untuk memastikan bahwa siswa sudah menonton video pembelajaran yang saya berikan itu sebelum kelas dimulai, sehingga mungkin nanti ketika kelas sinkronus dimulai, maka di situ akan terjadi banyak diskusi dari siswa maupun saya untuk mendiskusikan materi pembelajaran yang sebenarnya kita pelajari karena sudah ditonton sebelumnya oleh siswa. Jadi mungkin saya tidak akan kehabisan waktu untuk menjelaskan berulang kali seperti itu sih. Oke, bagus banget ya Miss Clara. Jadi saya lihat kalau untuk rancangan aksi ke depan itu Miss Clara udah sangat terstruktur sekali, dan saya yakin jika Miss Clara menjalankannya dengan baik dan murid-muridnya juga bisa berkolaborasi dengan baik, saya yakin pembelajaran Miss Clara di kelas akan semakin meningkat. Nah, kira-kira Miss Clara, siapa saja sih orang-orang yang bisa terlibat untuk membantu Miss Clara dalam semua rancangan aksi yang telah Miss Clara buat tadi? Oke, yang paling punya peran utama dalam perancangan ini sih sebenarnya guru ya Mem. Guru dan orang tua atau pendamping belajar siswa, karena kita tahu sendiri anak PAUD itu kalau tidak ada orang yang mendorong untuk mereka mau belajar itu akan sulit seperti itu. Jadi anak-anak itu harus didampingi dan bahkan diberikan motivasi terus-menerus dari pihak guru maupun orang tua dan pendamping belajar mereka untuk mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru seperti itu. Jadi kedua belah pihak inilah yang menurut saya paling penting perannya. Tapi tidak juga tidak berarti siswa ini tidak berperan juga, karena sebenarnya objek utama dari pembelajaran adalah siswa seperti itu. Oke, jadi bagus banget ya Miss Clara. Miss Clara sudah dapat mengidentifikasi masalah sendiri, kemudian bisa merencanakan sendiri nih aksi untuk 1 minggu ke depan. Dan saya berharap dari pembicaraan kita hari ini akhirnya Miss Clara menemukan sendiri ya solusi terhadap permasalahan Miss Clara ya. Oke, Mem. Terima kasih ya, Mem. Oke, nanti kalau seandainya ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol dan ada yang bisa saya bantu, nanti kita bisa ketemu lagi ya Miss Clara. Oke, Mem. Terima kasih. Baik, sampai jumpa Miss Clara. Sampai jumpa, Mem. Oke, terima kasih. Terima kasih Miss Clara. Permisi Pak Tri, sudah Pak Tri. Oke, makasih ya, sudah bagus ya, sesuai dengan perencanaan coachingnya, udah berjalan dengan lancar. Nggak ada masukan yang lain sih, udah oke, keren banget. Baik, terima kasih Terima kasih ya Bu Clara ya, sudah bantu Bu Deborah. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak. waktunya Pak. Ya, sama. Makasih. Boleh saya pamit ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu Deborah ya. Terima kasih Pak. Oke, baik.